Perkenalkan, nama saya Anissa Novita Bubarus. Di sini saya akan membuat video mengenai materi statistika yang ada 6 materi. Yang pertama mean, median, modus, persentil, quartil, dan desin. Langsung saja kita bahas ke materinya. Terlebih dahulu saya akan share screen. Yang pertama kita akan membahas rata-rata atau mean. Pengertian mean. Mean merupakan nilai rata-rata yang didapat dari hasil penjumlahan seluruh nilai dari masing-masing data, lalu dibagi dengan banyaknya data yang ada. Ada dua rumus data mean. Yang pertama untuk data tunggal, yang rumusnya mean sama dengan X1 tambah X2 tambah X3 sampai dengan Xn dibagi N, di mana X1-nya atau S2 dan S3 sampai Xn merupakan data, dan N adalah banyak data. Langsung saja kita ke contohnya agar lebih paham. Di sini diketahui berat badan 6 orang anak adalah 60 kg, 40, 60, 50, 40, dan 50 kg. Tentukanlah nilai rata-rata dari berat badan ke-6 anak tersebut. Di sini ada soal saja kita dapat mengetahui bahwa nilai N adalah 6, karena diketahui berat badan 6 orang anak. Langsung saja, X1, X2, tambah X3, tambah X4, tambah X5, tambah X6. Di mana 60, tambah 40, tambah 60, tambah 50, tambah 40, tambah 50 dibagi 6. Hasilnya adalah 50. Jadi, rata-rata berat badan 6 orang anak adalah 50 kg. Yang kedua, rumus mean data kelompok. Dengan rumus X1 dikali F1 ditambah X2 dikali F2 sampai dengan Xn dikali Fn dibagi sigma Fi. Atau dengan rumus yang lebih singkat, mean sama dengan sigma Fi dikali Fi per sigma Fi. Untuk lebih paham, kita langsung ke contohnya. Di sini kita dapat melihat ada 6 kelas dalam sebuah data atau dalam sebuah tabel, di mana frekuensi dari 40 sampai 49 itu ada 4, 50 sampai 59 itu ada 6, 60 sampai 69 itu ada 10, dan seterusnya. Hasil frekuensinya ini kita jumlahkan sehingga kita dapat menemukan sigma Fi-nya adalah 30. Untuk mencari nilai Xi-nya, kita menjumlahkan batas awal, ini adalah batas awal di sebelah kiri, 40, 50, 60, sampai seterusnya, dengan batas akhir, yaitu 49, 59, 69, sampai seterusnya. Sebagai contoh, 40 tambah 49 dibagi 2, hasilnya 44,5. 50 tambah 59 bagi 2, 54,5. Jika kita lihat secara teliti, perbedaan di setiap kelas Xi ini konstan ataupun tetap, di mana perbedaannya adalah 10. Jadi kita dapat menentukan nilainya tanpa terlebih dahulu mencarinya. Untuk Fi kali Xi-nya, kita langsung aja mengkalikan Fi dan Xi-nya secara satu persatu. Yang pertama, 4 kali 44,5, 178, 6 kali 54,5, 327. Jadi cara kerjanya, kita terlebih dahulu menentukan Xi-nya, langsung Fi-nya, dan Xi-nya, sehingga kita dapat langsung mengkalikannya. Setelah kita mengetahui semua Xi kali Fi-nya, langsung kita jumlahkan datanya, sehingga kita dapat mendapatkan jawaban 1975. Dan kita langsung masuk ke rumus, di mana rumusnya adalah sigma Fi kali Xi dibagi sigma Fi. Jadi 1975 dibagi 30 hasilnya 65,83. Materi yang kedua, median. Median atau nilai tengah adalah pemusatan data yang membagi suatu data menjadi setengah atau 50% dari data terkecil atau data terbesarnya, atau merupakan nilai tengah dari kumpulan data yang sudah diurutkan. Jika jumlah datanya ganjil, maka nilai median yaitu satu nilai yang berada di tengah urutan, tetapi jika jumlah data genap, maka mediannya hasil penjumlahan dua nilai yang berada di tengah dengan
hasilnya dibagi 2. Langsung saja, di sini rumus untuk ganjil median sama dengan X1 per 2 dikali N tambah 1. Untuk genapnya, Sn dibagi 2 tambah Sn dibagi 2 ditambah 1 dibagi 2. Untuk dipaham, kita langsung masuk ke contoh. Tentukanlah median dari data 2, 5, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 5, 4, 6, 7, 8. Terlebih dahulu kita harus mengurutkannya dari yang terkecil sampai terbesar. Di sini kita ketahui bahwa datanya adalah ganjil karena jumlahnya 13. Jadi rumusnya 13 tambah 1 dibagi 2. Berarti 14 dibagi 2, 17. Berarti data ke-7. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi mediannya yaitu 6. Untuk rumus data kelompok, median sama dengan TB ditambah N per 2 dibagi F dikurang FK dibagi F dikali P, di mana TB merupakan batas bawah kelas, P merupakan batas kelas atau panjang intervalnya, N merupakan jumlah seluruh frekuensi, FK merupakan frekuensi sebelum kelas median. Jadi FK ini sebelum kelas median atau di atasnya, dan F merupakan kelas median. Untuk lebih pahamnya, kita langsung masuk ke contohnya. Di sini kita dapat melihat contoh median data kelompok. Adalah bentuk tabel, dapat diketahui bahwa ada 7 kelas interval dengan F-nya juga telah ada. Nilai FK-nya juga telah ada. Untuk mencari nilai FK-nya, di sini nilai FK yang kelas pertama tetap 3. Untuk FK yang kedua, 3 ditambah 5, 8, 8 ditambah 2, 10, dan begitu seterusnya sampai dengan nilai FK yang terakhir. Atau dengan kata lain, nilai FK yang kedua kita dapat dengan cara FK pertama ditambah nilai F yang kedua. Dan nilai FK kelas kedua ditambah dengan kelas F yang ketiga sehingga menghasilkan 10. Begitu seterusnya. Untuk mencari nilai P, kita dapat menghitung jarak 30 dari 39, yaitu kita hitung dari 30-nya, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. Jadi jumlahnya ada 10. Jadi P-nya ada 10. Untuk mencari nilai TB-nya, ini adalah nilai batas kelas awal dikurang dengan 0,5. Misalnya 30, 40, 50, sampai seterusnya. Untuk mengetahui letak kelas dari tabel ini, kita terlebih dahulu menjumlahkan nilai F-nya. Setelah kita jumlahkan, nilai F-nya adalah 80. 80 dibagi 2 ada 40. Lalu, nilai 40 ini kita cari di antara kelas di FK. Setelah kita ketahui, kita pastikan bahwa nilai FK 40 ada di kelas 5. Karena ada di antara 23 dan 48. Untuk itu langsung kita masuk ke rumusnya, di mana rumusnya adalah TB ditambah N per 2 dikurang FK per F dikali P. Karena kita tahu bahwa letaknya ada di kelas 5, yaitu 70 sampai 79, berarti batas awalnya ada 70. 70 dikurang 0,5, 69,5, N per 2, yaitu 80 per 2, 40 dikurang FK. FK adalah kelas sebelum median, yaitu 23, di atas dari 48, dikali 10, 10 itu adalah P, dibagi 25, yaitu adalah F dari kelas median 25. Jadi 69,5 ditambah 6,8 sama dengan 76,3. Materi selanjutnya kita akan bahas modus. Pengertian modus. Modus merupakan nilai yang paling sering muncul atau mayoritas dalam sebuah data. Jadi, ada 2 rumus untuk mencari modus. Yang pertama untuk data tunggal. Misalnya, diketahui berat badan 7 orang anak 45, 50, 60, 60, 70, 70, dan 75 kg.
Untuk modus data tunggal sebenarnya tidak ada rumus, karena tanpa rumus pun kita dapat melihat nilai atau angka mayoritas di sebuah data. Misalnya untuk soal di atas, ketahui bahwa modus yaitu 60 dan 70, karena ada dua data di setiap masing-masing. Jadi modusnya adalah 60 dan 70. Untuk rumus data berkelompok, modus sama dengan L modus ditambah D1 per D1 tambah D2 dikali P, di mana L modus yaitu batas bawah kelas yang akan dikurang dengan 0,5. D1 yaitu frekuensi kelas modus dikurang frekuensi kelas sebelumnya. Jadi D1 itu kelas sebelumnya, dan D2 yaitu frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas sesudahnya. Untuk lebih paham, kita langsung ke contohnya. Di sini ada sebuah data dalam bentuk tabel, ada 6 kelas. Di sini kita disuruh tentukan modus dari data di samping. Dari data di sini, kita dapat melihat bahwa modusnya itu ada di kelas keempat, yaitu 60-64. Karena dapat kita ketahui bahwa nilai F paling banyak yaitu ada di kelas keempat, yaitu 13. Jadi, untuk mencari nilai TB-nya, 60 dikurang 0,5, yaitu 59,5. Untuk P-nya, dihitung dari 60 sampai 64, yaitu ada 5. Untuk D1-nya yaitu 13 dikurang 12, atau dengan kata lain, frekuensi kelasnya dikurang frekuensi sebelumnya. Dan untuk D2, frekuensi kelasnya dikurang frekuensi sesudahnya, berarti 13 dikurang 9. Langsung kita masuk ke rumusnya, di mana rumusnya adalah modus dikurang ditambah D1 per D1 tambah D2 dikali P. Berarti 59,5 ditambah 1 per 1 tambah 4 dikali 5. Hasilnya 60,5. Jadi kalau kita diberi contoh, kita dapat melihatnya dengan langsung dari jumlah frekuensinya. Karena semakin besar nilai frekuensinya, berarti semakin banyak ataupun mayoritas data tersebut. Jadi kita dapat langsung melihatnya dari frekuensinya. Selanjutnya, kita akan membahas materi kuartil. Terlebih dahulu pengertian. Kuartil merupakan nilai yang membagi sekumpulan data turut menjadi 4 bagian yang sama. Terdapat 3 buah kuartil, yaitu kuartil bawah atau Q1, kuartil tengah atau Q2, dan kuartil atas atau Q3. Rumus kuartil. Kuartil sama dengan TB ditambah 1/4N dikurang FK per F dikali P. Untuk lebih jelasnya, langsung aja kita ke contohnya. Di sini kita akan langsung menyelesaikan contoh soal dari kuartil. Di sini ada data dalam bentuk tabel frekuensi, ada 7 kelas interval, ada juga nilai frekuensinya, ada juga nilai FK-nya yang didapat dengan cara-cara sebelumnya. Setelah itu, kita menjumlahkan nilai frekuensinya. Setelah kita jumlahkan, ada 80 hasil dari frekuensinya. Lalu kita disuruh tentukan nilai dari Q1, Q2, dan Q3. Terlebih dahulu kita menyelesaikan Q1. Diketahui N-nya adalah 80. Berarti Q1-nya 1/4 dikali N. Berarti 1/4 dikali 80 yaitu 20. Nilai 20 ada di kelas keempat, di antara 12 sampai 25. Jadi kita langsung dapat mengetahui nilai TB-nya yaitu 65 dikurang 0,5 yaitu 64,5. Langsung masuk kita ke rumus. Rumusnya adalah Q1 sama dengan TB ditambah 1/4N dikurang FK dibagi F dikali dengan P. P-nya itu kita ketahui dari jarak 38 ke 46 yaitu adalah 9. Setelah kita mengetahui letak dari kuartil dan kelas interval, langsung saja kita masukkan ke rumus 64,5 ditambah 1/2 N yaitu ada 20 dikurang FK-nya sebelum kelas kuartil yaitu 13. Nilai FK sebelum kelas kuartil 13 dikurang 12.
12 ini adalah F dari kelas kuartil dalam data 12 dikali P yaitu 9. Jadi 64,5 ditambah 7 per 12 dikali 3 dengan hasil 69,75. Untuk Q2-nya berarti 2 per 4 dikali 80 sama dengan 40. 40 ada di kelas ke-5 di antara 25 sampai 50. Berarti kita dapat mengetahui nilai TB-nya 74 dikurang 0,5. P-nya tetap sama yaitu 9. FK-nya di atas FK kuartil, berarti 25. Dan nilai F-nya adalah 25. Setelah kita mengetahui semuanya, langsung aja kita masuk ke rumus, berarti 73,5 ditambah 40 dikurang 25 per 25 dikali 9. Berarti jawabannya 73,5 ditambah 15 kali 9 bagi 25 sama dengan 78. Selanjutnya kita akan mencari nilai dari Q3. Berarti 3 per 4 dikali N sama dengan 3 per 4 dikali 80 sama dengan 60. Nilai 60 ini ada di kelas ke-6, di mana di antara 22 sampai 72. Sehingga kita dapat mengetahui nilai TB-nya yaitu 83 dikurang 0,5. P-nya tetap 9, FK-nya 50, dan F-nya adalah 22. Langsung saja kita masukkan ke rumus. Jadi Q3 sama dengan 82,5 ditambah 60 dikurang 50 per 22 dikali 9. Atau 82,5 ditambah 10 per 22 dikali 9 sama dengan 86,59. Selanjutnya, desil. Desil merupakan nilai yang membagi sekumpulan data yang terurut menjadi 10 bagian yang sama. Desil terbagi menjadi 9 macam. Rumusnya, desil sama dengan TB tambah 1 per 10 dikali N dikurang FK per FI dikali P. Di mana TB merupakan tepi bawah kelas, I merupakan bilangan bulat, N jumlah seluruh data, FK frekuensi kumulatif sebelum kelas desil, F frekuensi kelas desil, dan P adalah panjang kelas atau interval kelas. Untuk lebih memahaminya, kita langsung ke contohnya. Di sini ada sebuah data dalam bentuk tabel yang terdiri dari 6 kelas interval. Kita disuruh menentukan nilai dari D4 dan D7. Berarti D4 itu 4 per 10 dikali 30. 12. Nilai 12 ada di antara 3 dan 14. Berarti ada di kelas ketiga. Berarti TB-nya 17 dikurang 0,5. Dan P-nya dari 17 ke 19 itu ada 3 kelas. Ada 3 panjang intervalnya dari 17 ke 19. Setelah itu kita mengetahui nilai FK-nya 11 dan nilai F-nya 3. Langsung kita masukkan ke dalam rumusnya, di mana tadi TB ditambah N per 2 dikurang FK per F dikali P. Berarti 16,5 ditambah 12 dikurang 11 per 3 dikali 3. Jawabannya adalah 17,5. Untuk D7-nya berarti 7 per 10 dikali 30. 30 ini adalah jumlah dari F atau sigma dari F. Berarti 7 per 10 dikali 30 adalah 21. 21 ada di kelas ke-5 antara 7 sampai 26. Berarti dapat kita langsung mengetahui bahwa nilai TB-nya ada 23 dikurang 5. P-nya atau panjang intervalnya tetap yaitu 3. Untuk FK-nya berarti di atas FK dari desil yaitu 19. Dan nilai F-nya adalah 7. Langsung aja kita masukkan ke rumusnya. Berarti 22,5 ditambah 21. 21 ini adalah hasil dari 7 per 10 dikali 30. 21
dikurang 19. 19 ini adalah FK per 7. 7 ini adalah F dari desil dan 3 adalah P. Berarti D7 sama dengan 22,5 ditambah 6 per 7 atau 23,5 ditambah 0,85 sama dengan 23,35. Untuk materi terakhir kita akan membahas tentang persentil. Persentil merupakan nilai yang membagi sekumpulan data yang terurut menjadi 100 bagian yang sama. Persentil terbagi menjadi 99 macam. Rumusnya, persentil sama dengan TB tambah I per 100 dikali N dikurang FK per F dikali P. Untuk memahaminya, kita langsung masuk ke contohnya. Di sini kita dapat menyelesaikan soal dari desil. Ada sebuah data dalam bentuk tabel, ada 7 kelas, ada juga nilai F-nya dan nilai FK-nya. Untuk mencari nilai FK-nya juga tetap masih seperti materi-materi sebelumnya. Setelah itu kita menjumlahkan nilai F-nya. F-nya itu ada 30. Berarti untuk mencari nilai P30 dan P40, untuk P30 berarti 30 per 100 dikali 30. 30 ini adalah jumlah dari F-nya. Untuk semua kelas, berarti 30 per 100 dikali 30 yaitu 9. 9 ini ada di kelas ketiga. Berarti kita dapat mengetahui bahwa TB-nya 15,0,5 berarti 14,5. Untuk P-nya jarak dari 14 ke 19 itu ada 5. Dan nilai FK-nya dari P30 ini adalah 4. Dan F-nya adalah 6. Langsung aja kita masukkan ke rumusnya. Berarti 14,5 ditambah 9 adalah nilai dari 30 per 100 dikali 30, dikurang 4 adalah nilai FK-nya, dibagi 6 ini adalah nilai F-nya, dan dikali 5 dengan 5 ini adalah P-nya. Berarti 14,5 ditambah 5 per 6 dikali 25, atau 14,5 ditambah 4,16 dengan 18,66. Untuk P40-nya, berarti 40 per 100 dikali 30 sama dengan 12. 12 ada di kelas keempat. Sehingga nilai dari TB-nya adalah 20 dikurang 0,5 sama dengan 19,5. Dan nilai FK dari P40 yaitu 10. Nilai F dari P40 adalah 5. Langsung aja kita masukkan ke rumus, berarti 19,5 ditambah 12. 12 ini adalah nilai dari 40 per 100 dikali 30, dikurang 10. 10 adalah FK per 5 dikali 5, atau 21,5. Jadi inilah ke-6 materi yang saya bahas. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, sebelum dan sesudahnya saya ucapkan terima kasih. Sekian video saya, terima kasih.